Nah, teman-teman semuanya, apa sih yang menjadi perbedaan antara orasi dan pidato? Pengen tahu? Silahkan tonton terus channel Kadibawa Institute. Let's go. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Joko Net di channel Kadibawa Institute. Apa kabar? Sehat selalu, tetap semangat. Mohon maaf ini backgroundnya seperti ini karena saya sedang di toko, jadi sekarang agak sibuk ya. Saya sedang jaga toko kios, jadi ini agak lama saya tidak upload video ya. Dan kemarin sudah ada saya di updatean itu beberapa opsi ya, video soal apa yang kira-kira diminati ya, yang ingin diupload. Kemarin itu opsinya ada organisasi kemahasiswaan kalau nggak salah ya, sama satu lagi tentang blog, tapi kebanyakan tentang organisasi. Nah, bicara soal orasi dan juga pidato, ini erat kaitannya dengan organisasi ya. Nah, jadi pada video-video sebelumnya saya sudah bikin ya, sudah bahas bagaimana cara belajar orasi, teknik orasi, cara-cara pidato. Nah, sekarang saya akan membahas ini, apa sih perbedaan antara orasi dan juga pidato. Nah, sebelum membahas, kita harus tahu dulu definisi orasi ya, ataupun pidato itu apa. Jadi hasil literasi ataupun literatur yang saya baca ini ada beberapa definisi ya, pengertian ataupun istilah daripada orasi ya. Orasi itu biasa dilakukan ya di ruang terbuka, biasanya kan seperti itu ya, di ruang terbuka tanpa teks dan tanpa judul ya. Biasanya kalimat-kalimat yang disampaikan itu hiperbola, biasanya kalau orasi ini ya, yang berfungsi sebagai motivasi ataupun seruan. Nah, biasanya kan orasi ini kata-katanya hiperbola seperti itu ya. Ini makna orasi ataupun definisi orasi yang secara umum ya. Terus apa sih yang menjadi definisi daripada pidato? Begini ya. Pidato itu sama penyampaian ya, tapi walaupun ada kalanya pidato ini disampaikan di luar ruangan, ini lebih banyak disampaikan itu dalam ruangan. Dan bentuknya itu formal biasanya, bentuknya formal, kadang menggunakan teks, dan kalimat yang disampaikan merupakan substansi penting dari judul yang disampaikan. Kalau misalkan orasi enggak ya, kebalikannya. Di ruangan terbuka, kalimatnya kalimat hiperbola, ya tujuannya itu sebagai motivasi ataupun seruan. Nah, jadi ada persamaan, tapi ada perbedaannya. Nah, kalau dalam KBBI, ini pidato itu pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang-orang ya, ataupun orang banyak, yang dimaknai sebagai wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan halayak dengan maksud agar orang yang mendengarnya itu memahaminya, dan juga harapan itu bisa bersedia melaksanakan isi dari pidato tersebut. Nah, ini menurut KBBI ya. Jadi orasi ini secara harfiah itu pidato ataupun sambutan. Di orasi ilmiah itu pengejawantahan karya dan karsa seorang ilmuwan dalam mengabdikan ilmu yang ditekuninya untuk kemajuan kebudayaan manusia serta pembangunan nusa dan bangsa. Ini kalau misalkan menurut Perkalipi nomor 04 2005. Ini definisi daripada orasi ilmiah. Nah, itu ya teman-teman semuanya, ada sedikit perbedaan dan persamaan sebetulnya ya antara orasi dan pidato. Jadi orasi ini biasanya di tempat terbuka dan tanpa teks ya. Kalimat-kalimatnya juga hiperbola dengan tujuan memberikan motivasi, saran, kritik ya. Biasanya lebih ke kritik kalau di organisasi. Dan orasi ini identik misal dengan demonstrasi biasanya, walaupun ya ada di ruangan-ruangan ilmiah ya, makanya dinamakan orasi ilmiah kan begitu. Sementara pidato itu biasanya di ruangan formal, jadi kebanyakan di ruangan. Dan isi daripada pidato itu mengandung penjelasan daripada judul, nah, judul daripada pidato yang disampaikan. Nah, sedangkan orasi tidak. Nah, itu teman-teman semuanya, jadi ada sedikit perbedaan tapi banyak persamaannya ya, antara orasi dan pidato ataupun dakwah ya. Karena ini banyak yang mirip-mirip, orasi, dakwah,
pidato terus sambutan kan gitu. Tapi pada prinsipnya ya namanya di jalanan kan bukan pidato ya, itu dinamakan orator biasanya. Dinamakan orasi. Kalau misalkan sedang demo ini kita orasi, itu identik dengan kritik kalimat-kalimat ya, penyampaian saran biasanya. Nah, teman-teman semuanya, semoga penjelasan singkat ini ya bagi teman-teman ini memberikan sedikit penjelasan, dan mohon maaf ini backgroundnya seadanya dan situasinya juga seperti ini karena ya saya menyempatkan diri untuk interaksi dengan teman-teman semuanya. Jadi bagi kalian yang mempunyai video yang lebih bagus, konten yang lebih bagus membahas soal organisasi, orasi, ya jangan lupa share, dibagi, silahkan teman-teman bikin channel lah untuk dakwah, ya untuk berbagi ilmu, untuk sharing. Dan tetap semangat tentunya bagi semuanya, tetap berbagi tentang silaturahmi, tetap menjadi inspirator milenial. Salam hormat dari saya Joko Nurayat dari Kota Banjar, Jawa Barat. Terima kasih. See you next time. Let's go. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.